kami akan membahas permasalahan dan solusi yang terjadi kepada peserta didik. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dengan stambuk A4012131. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan peserta didik. Jika diejek teman, anak masih belum terlalu mengerti mana baik dan yang mana buruk. Terkadang saat bercanda dengan temannya, mereka masih awam mana kalimat yang akan menyakitinya dengan yang tidak. Padahal niat temannya hanya untuk bercanda dan membuat anak merasa diejek, kemudian menjadi sedih. Jika hal tersebut terjadi pada siswa, cobalah mengajaknya untuk menceritakan apa yang dialami, kemudian tunjukkan empati, lalu kemudian beri solusi kepadanya. Misal dengan mengajarkan padanya untuk tidak mudah tersinggung atau emosi ketika diajak teman. Jelaskan juga pada siswa bahwa apa yang dikatakan oleh temannya tidak benar dan tidak perlu merasa kecil hati. Lalu ajarkan juga cara melawan ejekan temannya dengan baik, tanpa perlu membalas ejekan balik temannya. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan akhiran NIM 254. Baik, di sini saya akan membahas permasalahan dan solusi yang terjadi pada peserta didik, yaitu anak kelas 2 SD tidak dapat membaca tapi sudah mengenal huruf. Solusi yang harus kita lakukan yaitu memberitahu agar siswa selesai pulang sekolah dapat bimbingan belajar dari orang tua di rumah, dan kalaupun itu masih kurang, kita guru dapat memberikan waktu tambahan yang ada di sekolah, contohnya seperti jam istirahat. Kita mengajak siswa tersebut untuk belajar membaca atau menyusun kata-kata, contohnya seperti buku, atau kita ejak seperti BU KUku dibaca buku. Dan agar siswa lebih semangat, kita memberikan hadiah supaya siswa terpancing agar selalu belajar dan giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dengan standbook A401212210. Di sini permasalahan yang saya ambil adalah siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Nah, solusi yang dapat diatasi yang pertama itu mengulangi materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Yang kedua, kepekaan orang tua terhadap kondisi anak, tidak menuntut kelebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki anak, dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak. Karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak justru akan terasa tertekan dan akan berdampak lebih buruk. Nah, yang ketiga, berikan motivasi kepada anak. Walaupun kemajuan kemampuan seperti membaca, menulis, atau berhitung lebih lambat dari teman-teman yang lain, yakinlah bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Nah, yang keempat, hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman lain. Yang terakhir, mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika kesulitan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, akhiran NIM 304. Jadi permasalahan yang saya ambil di sini yaitu siswa kurang konsentrasi dalam belajar. Salah satu permasalahan yang dialami oleh seorang guru di dalam kelas yaitu kurang konsentrasi siswa dalam belajar. Konsentrasi atau fokus merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran dalam satu objek ataupun kegiatan untuk waktu tertentu. Dalam proses pembelajaran, konsentrasi sangatlah diperlukan, karena ini menyangkut dengan kemampuan siswa menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, konsentrasi juga menambah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Berbicara mengenai konsentrasi, sekarang ini banyak siswa yang kurang berkonsentrasi dalam belajar. Hal itu juga menyebabkan ada beberapa siswa yang tidak mau tahu mengenai pembelajaran. Mungkin masih ada beberapa siswa yang konsentrasi belajar itu dikarenakan jasmani dan rohaninya sejalan, sedangkan siswa yang kurang berkonsentrasi itu karena jasmani dan rohaninya saling bertolak belakang.
Namun perlu diketahui kemampuan konsentrasi pada anak juga berbeda-beda sesuai dengan usianya. Jangka waktu anak dalam menerima dan memperhatikan informasi mengenai aktivitas apapun juga berbeda. Walaupun konsentrasi merupakan pemusatan perhatian yang sengaja dilakukan, tapi apabila dilakukan dalam waktu yang lama juga akan menurunkan konsentrasi anak. Penyebabnya itu diantara lain yang pertama tidak sarapan pagi, yang kedua pengaruh handphone, yaitu yang ketiga keluarga broken home, yang keempat kurang tidur, dan yang kelima pengaruh dari cuaca. Guru harus memiliki upaya untuk mengatasi kurangnya konsentrasi pada anak atau siswa dengan menimbulkan perhatian yang tidak spontan dalam proses pembelajaran. Upaya yang harus dilakukan seorang guru itu yang pertama mengatur bahan dan materi yang akan disampaikan dengan maksimal dengan tujuan agar bisa mengundang perhatian siswa. Menyajikan bahan dan materi dengan metode yang sesuai oleh siswa atau disukai oleh siswa agar siswa lebih menikmati dan mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan, terutama untuk anak SD. Menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau fakta hidup siswa sehari-hari. Menyajikan materi pelajaran sesuai dengan pengalaman batin dan taraf berpikir siswa. Menyampaikan materi pembelajaran dengan gaya bahasa dan vokal yang menarik sehingga mengundang perhatian siswa. Menampilkan ekspresi yang sikap optimis, ceria, bersemangat, serta jangan lupa memberi humor segar pada sela-sela proses pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Amaliada dengan nomor stambuk A40121233. Jadi permasalahan yang akan saya bahas di sekolah dasar itu siswa yang makan di saat guru sedang mengajar. Pada permasalahan ini, biasanya karena siswa merasa sangat lapar pada saat jam pembelajaran berlangsung dan dia tidak dapat lagi menahan rasa lapar tersebut, maka itulah yang membuat dia makan di saat guru sedang mengajar. Solusi untuk permasalahan ini yaitu guru harus bijaksana untuk memberi izin kepada siswa tersebut makan. Namun, guru tetap harus memberikan peringatan untuk makan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Karena makan di dalam kelas atau pada proses pembelajaran sedang berlangsung itu dianggap sangat tidak sopan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Permasalahan ada pada peserta didik di sekolah, yaitu ketika malas mengerjakan PR atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Solusi yang pertama yaitu menyingkirkan hal-hal yang terganggu pada proses belajar, seperti mainan, gadget, hingga tontonan TV, agar anak mampu berkonsentrasi saat membuat PR atau pekerjaan rumah. Yang kedua, menjadi teman belajar anak. Nah, dalam mengatasi anak yang malas belajar, peran penting kehadiran orang tua, dan orang tua harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan, sehingga anak memiliki teladan dan semangat belajar. Dan ketiga, mengenal yang namanya rasa tanggung jawab. Mengenal rasa tanggung jawab yaitu dengan menjelaskan pada sang anak mengenai konsekuensi yang akan dialami jika malas mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari dihukum guru hingga tidak naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan akhiran NIM 193. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi peserta didik, yaitu mengantuk ketika pembelajaran sedang berlangsung. Penyebab mengantuk ketika pembelajaran sedang berlangsung mungkin disebabkan oleh peserta didik tersebut menonton acara TV hingga larut malam, atau mungkin bosan dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Solusinya yaitu orang tua harus menasehati atau menyuruh dan memberikan batasan waktu istirahat pada peserta didik tersebut
agar pada pagi harinya peserta didik tersebut tidak mengantuk di sekolah. Dan gurunya juga harus memberikan metode pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik tersebut tidak merasa bosan atau jenuh dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.